Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sita Maliarianti dengan NPM 1702-1084 akan menjelaskan mengenai materi fikih muamalah. Untuk yang pertama adalah prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Fikih dan muamalah memiliki arti yang berbeda. Fikih secara etimologi berarti paham, secara terminologi berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama. Sedangkan muamalah secara etimologi saling bertindak. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan kehidupan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Prinsip dasar fikih muamalah ada 4. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada hukum kebendaan, hukum perkawinan, hukum acara, pinjaman, dan harta peninggalan. Yang kedua ada konsep harta. Sesuatu yang tidak dapat dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta menurut bahasa. Seperti burung di udara, ikan dalam air, pohon dalam hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Harta terbagi atas 2 unsur, yaitu harta yang dapat dikuasai dan dapat dipelihara. Yang kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Kedudukan harta dalam Al-Quran tersirat maupun tersurat, sudah tertulis maupun di As-Sunnah. Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara antara lain untuk menyempurnakan ibadah mahzah. Yang kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, meneruskan estafeta kehidupan. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, mencari dan mengembangkan ilmu. Dan yang terakhir, keharmonisan di hidup, bernegara, dan bermasyarakat. Macam-macam harta ada 9. Ulama fikih membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum ketetapan, seperti harta mutakawin ghair mutakawin, harta akar, harta misli dan kimi, harta islaki dan istimali, harta mamluk, mubah, mahjur, harta ain dan doin, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil, harta khas dan harta am. Yang ketiga ada konsep akad. Ijab kabul adalah suatu perbuatan yang pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara 2 orang atau lebih sehingga terhindar dari atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Akad memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama adalah orang yang berakad atau akid. Contohnya penjual dan pembeli. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan, ma'qud alaih, yaitu harga atau yang dihargakan. Sikhat atau ijab qabul adalah rukun yang terakhir. Syarat-syarat akad ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat terjadinya akad, syarat syahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum atau luzum. Hiyar pengertian secara etimologi adalah memilih, sedangkan hiyar dalam jual beli menunjukkan syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau jual beli atau untuk membatalkannya. Hukum hiyar adalah boleh sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi hiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf yang ditangguhkan. Adapun pembatalan akad antara lain, pertama, ketika akad rusak, kedua, adanya hiyar, ketiga, pembatalan akad, yang keempat, tidak mungkin melaksanakan akad, yang kelima, masa akad berakhir. Hal-hal tersebut akan membatalkan sebuah akad yang terjadi. Implementasi akad pada industri perbankan. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana perbankan,
Menggunakan akad pada setiap transaksinya, perbankan khususnya bank syariah dari transaksi akad wadiah atau titipan, jual beli atau murabahah, kerjasama atau mudharabah, gadai atau rahan, sewa menyewa atau ijarah, dan lain sebagainya telah digunakan. Yang keempat dan terakhir adalah konsep riba. Riba adalah tambahan. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Macam-macam riba itu ada dua, yaitu tadi riba jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli sendiri dibagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah, dan yang kedua riba utang piutang adalah riba qard dan riba jahiliyah. Bunga. Dalam perbankan ada dua bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu yang pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan pinjaman. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat. Masih samar-samar belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut mengenai bunga. Berikut adalah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.